Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya Muhammad Ruslan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pendekatan studi Islam. Di sini kami bertiga dengan Mas Ahmad Hafiki dan Mbak Sita Masita. Baik, langsung ke pokok pembahasan. Di sini ada dua pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pendekatan integratif dalam studi Islam, yaitu kajian yang menggunakan cara pandang dan atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Yang kedua yaitu pendekatan psikologis dalam studi Islam, yaitu paradigma cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Analisis integratif. Analisis integratif dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu integratif antar seluruh nas yang terkait dengan masalah yang sedang dikupas atau dibahas. Kedua, integratif antara nas dengan ilmu lain yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Secara singkat, pendekatan integratif antar nas sama dengan pendekatan atau salah satu model dalam tafsir yang disebut model tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Awal mula perdebatan dikotomi ilmu dalam Islam dimulai dengan kemunculan penafsiran dalam ajaran Islam bahwa Tuhan pemilik tunggal ilmu pengetahuan atau Maha Alim. Ilmu pengetahuan yang diberikan pada manusia hanya merupakan bagian kecil dari ilmunya. Namun manusia diberi kebebasan untuk meraih sebanyak-banyaknya. Keyakinan ini yang pada puncaknya melahirkan perdebatan dikotomi ilmu dengan istilah kelompok ilmu antroposentris dihadapkan dengan kelompok ilmu teosentris. Berdasarkan argumen epistemologi, ilmu pengetahuan antroposentris dinyatakan bersumber dari manusia dengan ciri khas akal atau rasio. Sedangkan ilmu pengetahuan teosentris dinyatakan bersumber dari Tuhan dengan ciri khas kewahyuan. Maka terbentuklah pertentangan antara ilmu dan akal. Kiranya anggapan sebagian masyarakat bahwa ilmu terdiri dari dua bagian, antara ilmu agama dan ilmu umum. Bahkan lebih ironis lagi dikatakan bahwa agama itu bukan ilmu. Artinya, wacana agama adalah sesuatu yang lepas dari wacana ilmiah. Asumsi ini kemudian menimbulkan pemetaan lebih jauh antara apa yang disebut dengan revealed knowledge atau pengetahuan yang bersumber dari Tuhan, dan scientific knowledge atau pengetahuan yang bersumber dan berasal dari analisa pikir manusia. Berikut beberapa kajian integratif dalam pendekatan studi Islam. Yang pertama, integratif dimaksud adalah memadukan ilmu agama dan umum dalam kurikulum yang dilaksanakan di sekolah, seperti yang diterapkan oleh Departemen Agama dulu, sekarang, dan mungkin sampai esok di semua sekolah dari tingkat Raudhatul Atfal atau RA, Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, bahkan sampai ke perguruan tinggi, UIN, IAIN, STAIN, dan lain-lain. Dalam kajian historis, dikotomi ilmu agama dan umum pertama kali dimunculkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20, yaitu masa politik etis. Sebelum imperialis dan kolonialis menginjakkan kakinya di Nusantara, Muslim pedagang baik dari Arab maupun Gujarat, India sejak abad ke-7 sampai 15 mengajarkan tentang pendidikan agama Islam, mulai dari mengenal huruf hijaiyah sampai kitab kuning. Jadi, sangat tidak beralasan jika bangsa ini dikatakan buta huruf, karena sejak kedatangan Muslim pedagang itu dikenalkan huruf Arab hijaiyah. Kembali ke persoalan dikotomi tadi, ternyata
pemerintah Hindia Belanda tidak mau beradaptasi dengan masyarakat pribumi, khususnya menyangkut pendidikan yang akan ditanamkan dalam rangka menjalankan politik etis tadi. Karena itu, akhirnya pendidikan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda harus bebas dari nilai agama Islam. Untuk mengakomodasi pendidikan agama yang memang sudah mengakar di Nusantara, sebelum bangsa Eropa khususnya Belanda, didirikan departemen yang khusus mengurusi pendidikan agama. Kelemahan model ini yang lama dipraktekkan yaitu masih terjadi dikotomi secara tajam. Saat guru mengajarkan ilmu alam seperti fisika, biologi, kimia, dan pelajaran lain, keterlibatan Tuhan di dalamnya belum terlihat nyata. Akibatnya, peserta didik belum merasakan kehadiran Tuhan ketika ia menerima materi pelajaran. Dengan demikian, potensi sekulerisme bisa mengancam kemudian. Yang kedua, yaitu integratif, model yang dipopulerkan oleh B.J. Habibie saat beliau berkuasa, yaitu memadukan Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan Imtak atau iman dan takwa. Realisasinya memberikan nilai agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis pada setiap ilmu atau mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Misalnya, mata pelajaran IPS sejarah untuk membantah dan mematahkan teori Darwin. Guru tidak cukup hanya mengatakan manusia berasal dari Nabi Adam dan adanya missing link, tetapi harus mampu menjelaskan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sejak dulu bahkan hingga kini, manusia purba yang diajarkan pendidik, khususnya guru sejarah, adalah bukan manusia yang dikatakan dalam Al-Quran. Manusia purba yang dimaksud adalah manusia setengah manusia yang bukan keturunan Nabi Adam. Ini satu contoh yang cukup menggelitik. Contoh lain, mata pelajaran fisika, geografi, biologi, dan seterusnya. Yang ketiga adalah integratif yang ditawarkan, yaitu integrasi antara yayasan dan orang tua atau wali murid. Ini hal baru yang penulis terima dan dengar, yaitu bagaimana sekolah atau yayasan dalam mendidik anak juga melibatkan orang tua atau wali murid. Hal ini jarang dijumpai. Mungkin ini berangkat dari pemahaman yang keliru oleh masyarakat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab guru atau sekolah atau yayasan saja. Padahal orang tua dan masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Lihat Undang-Undang Sisdiknas. Misalnya pada kurikulum SD, yaitu pelajaran membaca Al-Quran dan sholat. Pembelajaran di sekolah tidak akan pernah berhasil jika orang tua atau wali murid tidak mencontohkan di rumah. Karena itu, guru mengajar dan melatih orang tua atau wali murid yang tidak bisa membaca Al-Quran dan sholat. Dengan demikian, kurikulum yang disajikan akan mampu mencapai tujuan karena bantuan dari orang tua atau wali murid dan masyarakat. Intinya, orang tua atau wali murid dan masyarakat hendaknya memberikan contoh yang baik sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, peserta didik nantinya memiliki kecerdasan intelektual yang terbukti dengan prestasi akademik nasional dan internasional, emosional dan spiritual. Sesungguhnya rindu sekolah yang menyajikan ilmu pengetahuan sekaligus melibatkan Tuhan di dalamnya. Diharapkan bisa melahirkan Ibnu Sina dan Ibnu Rushdi, yaitu ahli ilmu kedokteran, serta Ibnu Khaldun, sosiolog abad 21. Berikutnya adalah pendekatan psikologis dalam studi Islam. Psikologi Islami ada 3 pokok bahasan, yaitu hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, yaitu untuk menciptakan hubungan penghambaan yang baik karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan manusia dengan sesama manusia, menjaga dan melindungi harga dan martabat sebagai manusia. Karena manusia diciptakan sama, maka sikap dan tindakan jangan sampai mengakibatkan perpecahan dan permusuhan. Yang ketiga, hablum minal alam,
hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam sangat diperlukan untuk menghargai dan menghormati terhadap ciptaannya, sehingga manusia mampu menjaga lingkungan yang baik. Dalam pandangan psikologis humanistik, manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dari aspek kemauan, kebebasan, perasaan, dan pikiran untuk mengungkap makna hidup dengan berdasarkan nilai-nilai ketauhidan, sehingga manusia mampu mengembangkan potensi dan kualitas hidup yang islami. Oleh karena itu, konsep tersebut mengintegrasikan hubungan piramida antara nafsu, akal, dan hati ke dalam konteks psikologis manusia dengan berdasarkan pada ajaran-ajaran wahyu. Hubungan konsep psikologis humanistik tersebut akan melahirkan kreativitas hidup sebagaimana yang telah dipesankan Tuhan dalam Al-Quran, yaitu semangat untuk berpikir, kemauan berbuat kebaikan, dan menciptakan nilai-nilai spiritualitas yang tinggi demi kualitas hidup manusia secara universal. Ketika manusia menghadapi alam semesta yang mengagumkan dalam lubuk hatinya yang terdalam, maka manusia telah dapat mengetahui adanya zat yang maha suci lagi maha segalanya. Untuk mengetahui zat yang maha pengasih dan penyayang, orang tidak perlu menunggu wahyu turun. Namun, dari pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami dan bahkan dapat dirasakan oleh siapapun, merupakan salah satu cara untuk mengenal zat tersebut. Pengalaman-pengalaman batin yang mendalam inilah yang dinamakan ilmu al-huduri. Semua pengalaman tersebut dapat dirasakan oleh semua manusia, apapun warna kulit dan agamanya, tanpa mengatakan terlebih dahulu siapa dan dari mana asalnya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai presentator, pasti ada salah dan kekurangan di sana sini, karenanya mohon dimaklumi. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.